اللهم صل وسلم وانعم وانعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك ونزل عبادك واشرف عبادك أسعد الأرض والأزل وإمام الطيبة والحرام وترجمان بلسان القدام ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم دلو الشرف يا رب دلو الشرف يا رب دلو الشرف يا رب وكرما وتميما ورحمة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العظيم والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد حضرة المحترمين جماعة الله سبحانه وتعالى بالخصوص Ustaz Haji Mahmudi dan Ustaz Haji Hadim dan segenap para guru, mudah-mudahan mereka selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua urusannya disampaikan yang hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari khairi wa min afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita datang ke muajahat mengumpul tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah turunkan rahmat keberkahan untuk kita dan Allah sampaikan juga semua yang ada doa kita dikabul insyaallah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dari kitab Risalatul Jami'ah. Kita bersiap yaitu insyaallah kita bahas bab puasa. Kemarin sudah kita sama-sama baca kitab sholat, yaitu kitab tentang ibadah sholat. Di kitab ini wa amma shaum wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Di dalam kitab Risalatul Jami'ah beliau menjadikan puasa itu urutan ketiga dari rukun Islam. Meskipun tidak sama dengan kebanyakan ulama-ulama. Kalau kita baca fikih itu kebanyakan puasa itu urutannya keempat setelah zakat. Ya, seperti itu.
Tapi di dalam kitab ini urutannya 3 dengan ada alasannya pasti. Ya. Alasannya karena kewajiban turunnya puasa itu ya lebih dulu daripada zakat. Ya, kewajibannya seperti itu. Kemudian karena banyaknya orang yang membutuhkan pengertian puasa setelah membaca atau menelaah tentang kitab sholat. Kebanyakan seperti itu. Baik. Makanya di sini beliau menjadikan puasa urutannya ketiga di dalam rukun Islam. Nah, itu seperti itu alasan yang dijelaskan oleh banyak ulama kita, meskipun ini berbeda dari kitab-kitab fikih yang lainnya. Baik. Di sini disebutkan bahwa imsakul ma'ruf. Puasa merupakan kewajiban yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban yang Allah wajibkan ini di tahun kedua daripada Hijrah bulan Syawal ya dilaksanakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 9 Ramadan. Ya, Rasul SAW menjalankan masa hidupnya 9 kali puasa Ramadan, 1 di antaranya puasanya sempurna 30 hari. Baik. Ramadan merupakan bulan yang paling afdalnya bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan keutamaan daripada menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Ya, baik puasa Ramadan, puasa wajib atau puasa sunnah dalam Al-Quran. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamin khaliyah. Nanti di akhir orang-orang yang senantiasa menjaga puasa Ramadannya atau sering menjalankan puasa sunnahnya mendapat hidangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala di hari yang orang semuanya sedang tak usah, ya. Tapi orang-orang yang puasa itu diberikan makan dan minum, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan dalam ayat wassalina wassalimat wal hafidhin al-qur'an wal hafidhat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada Allah Subhanahu wa taala menyediakan ampunan dan pahala yang besar bagi laki-laki maupun perempuan yang menjalankan ibadah bulan puasa. Ya. Baik. Apa itu puasa? Bahwa imsakul ma'ruf ala wajhin maksus. Secara syariat definisi puasa adalah menahan diri, ya, dari apa yang kebiasaan kita, ya, dari keinginan, baik keinginan dalam berhubungan suami istri ataupun makan, dari kabar, dari sejak terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ala wajhin maksus, ya, dengan cara yang khusus, yaitu memenuhi syarat dan rukun puasa. Ya. Nah itu secara syariatnya seperti itu, berjalan menahan diri dari mulai fajar sampai terbenam matahari maghrib, ya, dengan cara yang khusus, yaitu dengan memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Jamaah juga Allah Subhanahu wa taala, puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ya, bahkan ada yang haram. Ya. Puasa wajib ya seperti Ramadan, puasa nazar, puasa kafarah, ya, atau puasa orang yang haji yang tidak membayar fidyah itu, ya, mengganti daripada membeli fidyah, ya, atau orang yang membayar kafarah wajib, ya. Makruh, ya, sunnah, ya, sunnah orang berpuasa di bulan-bulan yang
ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesunahannya, ada yang seperti puasa Arafah ya. Nah itu hukumnya sunnah yang terulang setiap tahun. Ya setiap tahun puasa sunnah Arafah, puasa Tasu'an, puasa Asyura. Ya. Atau puasa apa? Sittah min Syawal, yaitu sunnah yang bulan. Kemudian puasa di bulan Asyurul Hurum, yang puasa di bulan ada yang terulang setiap bulan, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud. Nah itu dianjurkan ya. 13, 14, 15, Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, yaitu 28, 29, 30, setiap bulannya 3 hari. Nah itu dianjurkan ya. Baik. Haram, kapan puasa haram? Haram ini ada yang haram tapi sah, ada yang haram sama sekali tidak menjadikan puasa itu tidak sah. Ya. Haram tapi sah, puasanya seorang istri tanpa izin dulu terlebih dahulu kepada suami, puasa sunnah. Ya, si istri melaksanakan puasa sunnah tanpa izin oleh suami itu haram, tapi dianggap sah. Ya, haram tapi sah. Ada yang haram mutlak, puasa di waktu lebaran, Fitri, Idul Adha, dan puasa di hari Tasyrik. Ya, itu haram secara mutlak. Ya, dan juga puasa di setengah dari bulan Sya'ban atau Ayyamul Syak, ya, itu pun dilarang. Baik. Itu definisi daripada puasa, yaitu menahan diri daripada apa yang membatalkan puasa, dan makan, minum, berhubungan suami istri dari mulai fajar sampai terbenam matahari dan dipenuhi syarat dan rukun. Baik. Apa itu syarat puasa? Syarat puasa yang pertama, surut yang syarat-syarat puasa adalah Islam. Ya, orang muslim harus puasa. Kalau dia murtad di siang hari, maka batal puasanya. Ya, puasanya batal. Jadi orang muslim wajib dijalankan kalau dia muslim. Kemudian akal, kemudian berakal, sehat, waras, ya, tidak gila, ya. Kemudian bagi perempuan yang bersih dari apa? Haid dan nifas. Ini sama dengan masalah sholat gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ilmu yakun waktu bila disum, ya. Harus tahu ilmu atau pengetahuannya tentang bahwasanya bulan sudah masuk bulan puasa Ramadan. Baik, itu syarat sahnya buat puasa, ya. Syarat wajib, ada syarat wajib. Syarat wajib sama yang pertama adalah Islam, ya. Jadi ya. Orang murtad gimana? Orang murtad nanti kalau dia balik lagi ke Islam, dia wajib memotong puasanya. Kemudian taklif, syarat wajib yang menjalankan ibadah puasa adalah orang yang sudah sampai pada masa balik, ya, atau sudah terkena hukum taklif, ya. Taklif di usia 15 tahun itu, ya, di usia 15 tahun. Kemudian di tokoh, syarat wajib orang puasa adalah orang yang punya kemampuan, ya, kemampuan kudroh, ya, baik secara zahir, ya, atau secara syariat, ya. Itu dia punya kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya. Kalau udah tua renta itu nggak termasuk memiliki tokoh, maka nggak wajib dia berpuasa kalau dia nggak mampu menjalannya, ya. Atau wanitanya haid, itu nggak punya tokoh namanya, nggak punya kemampuan, ya. Baik. Kemudian sehat. Orang yang wajib puasa adalah orang yang sehat. Orang yang sakit gimana? Apakah wajib puasa atau tidak? Yang ketentuan dalam syariat orang yang sakit diperbolehkan tidak berpuasa adalah orang yang
artinya itu kemungkinannya lama sembuhnya, ya lama sembuhnya, atau kalau dia puasa tambah sakit, ya itu. Atau kalau dia puasa bisa berbahaya. Tentu itu semuanya kembali kepada ahli dari kesehatan tadi. Kalau para ahli kesehatan mengatakan jangan melaksanakan puasa, jadi diikuti, ya. Bolehkan itu untuk menuruti pendapat mereka, karena mereka yang lebih ngerti, ya. Selalu ada zikri, ya. Orang-orang yang belum itu yang mengerti, ya. Kemudian syarat wajib puasa adalah orang yang iqomah, orang yang kagak kemana-mana, ya. Orang yang berada di rumahnya, di kampung, orang yang musafir, ya, musafir yang dua marhalah itu, ya, perjalanan yang panjang, ya, itu masih ada nanti namanya keringanan di dalam ibadah, rukhsah, ya, kesempatan untuk boleh tidak berpuasa, ya, bagi orang yang musafir. Kalau kita iqamah kemana-mana wajib menjalankan ibadah berpuasa. Jadi itu syarat wajib. Kita Islam, kemudian taklif, kemudian mampu, kemudian sehat, kemudian tidak kemana-mana. 5 ini kalau memenuhi maka wajib puasa kita, ya. Kalau ada uzur apa-apa, ya. Baik. Kemudian disebutkan di sini rukun yang kemudian kita membahas daripada rukun puasa. Minhu an-niyyah li kulli yawmin wa tabjituha min al-lail. Yang pertama daripada rukun puasa adalah niat. Baik itu puasa wajib atau puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan amalu ya, itu hadis. Wajib berniat di kulli yawm, setiap hari. Hanya saja ada perbedaan kalau puasa wajib dengan puasa sunnah, ya. Perbedaan yang dimiliki antara wajib dan sunnah. Puasa wajib seorang harus tabjid, itu artinya berniat dari malam, dari mulai terbenam matahari, ya, terbenam matahari sampai kapan? Sampai terbit fajar, ya. Dia harus berniat itu dari mulai maghrib habis buka, ya, sudah dibolehkan, ya, niat untuk puasa esok hari. Bagi puasa wajib batasnya sampai kapan? Sampai tulu'ul fajar, sampai terbit fajar. Kalau puasa sunnah sama, ya, dari mulai terbenam matahari, hanya saja dia diperbolehkan waktunya sampai sebelum zawal, ya, sampai sebelum waktunya zuhur, ya. Nah, diharuskan dia berniat dari malam hari. Tapi dengan syarat kalau dia di hari itu berpuasa baru niat di siang hari sebelum zuhur, disyaratkan nggak boleh minum sebelumnya, ya, nggak boleh. Kalau udah minum nggak bisa niat, ya. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, apakah kamu punya makanan? Maka istri Nabi berkata tidak punya makanan, ya. Dan ini soal kata Nabi Muhammad SAW, kalau begitu saya hari ini puasa, ya. Diperbolehkan itu sebelum zuhur berniat puasa sunnah dengan syarat belum makan apa-apa, ya, belum melakukan apa yang membatalkan puasa. Yang membedakan niat puasa wajib dengan sunnah adalah ta'yin, ya, memastikan menetapkan niat puasanya apa, ya. Harus kita mengatakan, ya, nawaitu shauma ada ifadatu syahri Ramadan, ya. Ramadannya itu harus dijelaskan, ya, ta'yin, gitu, ya. Atau niat kafarah, niat nazar itu atau niat qada juga diperjelas. Beda dengan puasa sunnah, ya. Tidak wajib mentakyin menentukan
menentukan puasa sunnah apa, ya. Kecuali puasa sunnah yang memang disyariatkan seperti puasa Arafah, ya, puasa Tasu'a, Asyura itu perlu ditakyin. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa ditakyin tidak, ya, seperti dikatakan Imam Ibnu Hajar dan selain kita Tufahnya, ya, dan banyak beberapa ulama mengatakan niat puasa sunnah walaupun di hari Arafah tanpa menyebut saya niat puasa Arafah pun, ya, cukup niat saya niat puasa sunnah esok hari itu pun sudah dianggap sah. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak perlu takyin sama sekali pun tidak apa-apa. Tapi sebagian para ulama yang mengajar dalam kitab Tufahnya mengatakan itu, ya, mentakyin puasa yang seperti yang disyariatkan tadi, ya, dianjurkan puasa Arafah perlu menyebutkan saya niat esok hari puasa Arafah. Baik. Kalau puasa wajib, puasa fardu atau puasa Ramadan itu nggak boleh menggabungkan dua puasa. Ya, jadi kalau puasa sunnah diperbolehkan menggabungkan dua puasa. Ini yang puasa hari ini Senin sama pas di bulan hari Arafah, jadi gabung aja jadi dosa. Itu yang membedakan niat puasa sunnah dengan puasa apa? Puasa wajib. Ya. Baik. Talafut dalam berniat itu sunnah, ya. Nawaitu shoma wajib al-adai fardu syahri Ramadan al-sana billahi ta'ala. Tapi niat itu tempatnya ada di mana? Di hati. Perlu kita berniat dalam hati. Kalau kita ucapkan itu hukumnya sunnah. Jadi hati. Kalau bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab tidak apa-apa. Karena hati saya esok hari, ya, puasa Ramadan karena Allah. Ya. Kemudian wal imsak 'anil mufattirat min at-ta'am wasyarab wal jima'. Kemudian rukun yang kedua adalah yaitu meninggalkan, menahan diri dari apa yang membatalkan puasa, dari makanan, ya, dari minum dan berhubungan suami istri. Itu harus ditinggalkan, ya, harus menahan dari mulai tulu'ul fajar, terbitnya fajar sampai ghurubus syams, ya, sampai terbenam matahari, ya. Baik, ini harus dijalani rukun ini, ya. Tidak boleh sengaja makan, tidak boleh sengaja minum, tidak boleh sengaja berhubungan suami istri kecuali kalau dia lupa, ya, lupa atau dipaksa atau bodoh, ya, bodoh ngerti apa? Itu gak membatalkan puasa. Oh, dia lupa makan, lupa minum, lupa hari-hari hubungan suami istri, lupa gitu. Ya, kira-kira gambarannya gimana? Kita tidak tahu, ya. Tapi itu ada di penjelasannya juga. Kalau dia lupa, ya nggak dosa, ya. Dan nggak batal malah, gitu, ya. Kalau lupa atau dia bodoh nggak ngerti apa-apa, ya, seperti orang yang baru masuk Islam, nggak bayangkan di puasa, ya, atau orang nggak nyampe ke daerahnya itu, orang yang mengajarkan tentang hukum puasa, misalnya, ya. Baik, atau dipaksa, dia disandra, dipaksa harus membatalkan puasanya kalau nggak terancam nyawanya harus makan, ya, itu tidak mengapa, ya, kalau seperti itu. Nah, baik. Nah, itu rukun yang harus kita penuhi, niat dan menjaga diri kita dari apa-apa yang membatalkan puasa. Wal istimna bil mubasyarati wal istiqamah bil ikhtiyar. Ya, menahan diri dari perbuatan istimna, menani, ya. Ini membatalkan
berpuasa. Ya, kalau laki-laki atau perempuan melakukan di siang hari istimna atau mani, ini hukum puasanya batal dan haram. Ya, perbuatan ini haram dalam agama, ya, dosa, ya, termasuk dosa besar. Dan itu istimna itu lakukan ya mananya atau masturbasi. Alhamdulillah jadi ya baik dengan tangan sendiri atau dengan tangan si istri, ya hukumnya batal buat puasa itu terjadi. Ya. Atau istiqoah bil ikhtiar, dimuntahin sengaja, ya itu juga membatalkan puasa. Udah enak di perut, ya pengen muntah tapi nggak kuat, akhirnya sengaja dia muntahin, maka puasanya batal. Nah, itu ya. Baik, itu rukun yang kedua. Kemudian dalam berpuasa yang perlu diperhatikan juga adalah di mana kewajiban puasa itu harus melihat terlebih dahulu hilal, ya di hilal. Baik, seperti yang kita lakukan setiap kali berpuasa Ramadan itu lebih dahulu melihat di hilal. Itu seperti itu ya. Siapa yang bisa kita terima hilal melihat hilal itu ya orang-orang yang memiliki adil ya, atau orang yang sudah dusta ya, yang diambil janji untuk bisa dipercaya bahwasanya dia melihat di hilal ya, seperti yang dilakukan oleh kita dengan cara ruqyah ya, cara ruqyah dengan ketinggian sekian gitu ya, telah ditetapkan. Itu seperti itu. Ya, jadi tidak perlu kita bingung bagaimana ini puasa besok hari Rabu atau hari Kamis. Jadi ya, lihat saja nanti keputusan hilalnya hari apa. Nah, itu seperti itu. Ya. Walaupun memang ada satu dua orang yang melihat, ya itu hak dia untuk berpuasa. Kita butuh banyak yang menyaksikan daripada hilal itu, barulah kita nanti memutuskan menjalankan puasa esok hari. Nah itu ya. Minta habis shaum kaful jawarih amma yakrahu Allah Ta'ala min a'dha'i as-sam'a allati ditunha. Baik, dari kesempurnaan puasa yaitu menjaga anggota tubuh dari apa yang Allah benci. Ya, anggota tubuh kita yang 7 ya, itu dijaga demi kesempurnaan puasa. Karena yang tadi kita harus menjaga diri dari apa yang membatalkan seperti makan, minum, berhubungan, ya, atau melakukan yang tidak baik tadi atau muntah, ya, sengaja. Ada juga yang sifatnya, ya, itu enggak seperti itu, tapi lebih kepada akhlak, ya, akhlak. Menjaga jawari kita dari apa? Fausun bifaqdir nasr. Pahala puasa kita bisa hilang. Bukan membatalkan puasa ya, tapi pahalanya bisa batal. Apa itu? 5 yang dapat membatalkan pahala orang puasa. Al-kadhibu, bohong. Ya bohong. Orang sengaja bohong, nggak ada alasan apa-apa. Itu bohongnya dosa dan haram. Ya, dan pahala bisa dihilang kecuali bohong yang di situ ada maslahat. Ya, ada masalah ya, untuk mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar atau mendamaikan orang yang sedang ribut, ya, dengan kata-kata supaya dia berdamai, tapi bohong sebetulnya, tapi ada masalah, itu diperbolehkan, ya, tidak haram. Kalau yang tidak ada alasan apa-apa itu haram secara mutlak, ya. Baik. Itu dusta, ya. Wal ghibah juga dapat menggugurkan pahala puasa. Ya, ghibah itu ya membicarakan saudaranya ya di belakangnya, membicarakan apa yang dia
Gak suka dari perilakunya seperti itu ya. Nah, itu. Kalau bohong jadi tuhmat, jadi apa? Jadi tuduhan. Nah itu riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak boleh orang puasa riba. Syarat zatnya riba itu apa? Haram. Ya. Sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang puasa riba, ya, dia kena hukum makruh karena dia berpuasa, gitu ya. Tapi syarat zatnya riba itu sudah dikatakan haram, gitu ya. Seperti di dalam Al-Qur'an. Jadi hindari gosip-gosip ketika sedang berpuasa, baik gosip secara langsung atau gosip nonton, ya. Karena dalam hadis orang yang bergibah dan orang yang mendengarkannya itu dosanya sama-sama, ya. Dengerin orang gibah ya dosa juga, ya, sama-sama dapat dosa gibahnya, ya. Bukan yang cuma ngomongin orang doang, tapi yang dengerin juga, yang menikmati juga hukumnya dosa sama, ya. Pahalanya bisa hilang tuh puasanya, ya. Buat namimah, adu domba, ya, adu domba, jalan ke sana, jalan kemari, tujuannya untuk merusak, ya, merusak. Orang yang menamimah, nah itu pahala puasanya hilang, ya, pahala puasanya gugur. Itu perbuatan yang dilarang, ya, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan adab ahli kubur itu, ya, adalah karena buang air kecil yang tidak bersih, kemudian apa? Melakukan namimah, ya. Sebab namimah itu banyak penghuni kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudiannya hindari, ya, yaitu hubungan domba, menyebarkan kerusakan yang di mana-mana, ya, supaya orang ribut dan sebagainya. Ini namimah, alhamdulillah, ya. Wal yaminul kadhibah, bersumpah dusta, ya, atau sumpah dosa, ya. Dia sumpah tapi bohong, ya. Lagi puasa dan dia bersumpah dengan nama Allah dan sebagainya, tapi dia bohong. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Dapat menggugurkan puasa kita, ya. Wa nadharu li syahwatin, kemudian yang dapat menggugurkan pahala puasa adalah memandang, ya, dengan syahwat, ya. Nah itu orang yang memandang apa yang dia lihat, ya, dari manusia atau bahkan yang disebutkan benda mati, ya, benda mati. Pokoknya orang nggak waras, benda mati nafsu, ya, itu bisa juga mengumpulkan pahala puasa orang tersebut, ya, sampai seperti itu. Ya, jadi jangan sampai di siang hari itu kita melihat hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu kita. Itu tidak diperbolehkan, ya. Baik, itu menjaga kesempurnaan puasa kita, jaga diri kita dari lima ini: berdusta, ghibah, namimah, sumpah dusta, kemudian melihat dengan syahwat, ya. Ini perlu dijaga, ya. Kemudian juga meminta misal tahal iftar ala halal. Dan kesempurnaan puasa juga apa? Hendaknya kita berbuka dengan makanan yang halal, dengan makanan yang halal, ya. Kita berusaha betul, ya, supaya makanan buka puasa kita itu halal, ya. Baik, itu yang pertama. Dan kesempurnaan puasa, berusaha berbukalah dengan yang halal, ya. Yang kedua adalah istighfar dan akal. Dari kesempurnaan puasa juga jangan banyak makan. Jangan banyak makan kalau buka. Kan tujuan puasa untuk bisa membersihkan apa? Menekan daripada hawa nafsu, membersihkan hati kita, gitu, ya. Tapi kalau banyak makan, nah itu, ya, subhanallah, yaitu seperti itu orang
puasa itu memang tujuannya itu supaya sedikit makan, ya sedikit makan. Ya. Karena dengan orang sedikit makan itu hawa nafsunya akan yang berkurang, kemudian lebih gampang untuk bisa banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kunci daripada ahli tasawuf itu kebanyakan adalah sedikit makan. Ya, sedikit makan. Mereka yang ingin sampai kepada Allah kebanyakan makannya sangat banyak. Ya. Nah, ini puasa adalah momen di mana seseorang itu ya diajarkan bagaimana caranya dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mulai siangnya dia berpuasa, di malam hari pun yang makannya sedang berbuka saja. Seperti itu yang dianjurkan. Tapi ya keadaan kita akan begitu. Buka, habis buka Indo, habis terawih Indo. Kemudian bukan kalau kita begitu banyak makannya kalau malam. Jadi ya timbangan ada turun-turun. Makin puasa makin gemuk, gitu. Nah itu yang perlu diusahakan seperti itu, ya perlu diusahakan seperti itu. Kemudian tadi rukun, ya dan apa yang menyempurnakan ibadah puasa itu, ya dari menjaga anggota tubuh kita dan berusaha makan halal dan juga apa tidak banyak makan buah-buahan. Ya, kalau yang bertanya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan ada 2 pertanyaan. Tadi sudah dijelaskan masalah puasa sunnah dan wajib. Pertanyaan kita ini mengenai puasa wajib, di mana dimulai dari disebutkan dengan hilal menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Pertanyaannya, saudara kita ini ada yang menggunakan hilal yang punya. Ini hampir setiap tahun ada satu perbedaan. 1 sudah 1 Syawal, 1 masih puasa. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya saudara kita yang masih puasa sementara tetangga sudah lebaran? Nah, ini mohon dijelaskan secara rinci. Ini terjadi permasalahan di lingkungan, banyak yang bertanya hukumnya apa puasa yang orang tetangga sudah sholat Id, bahkan di lapangan sudah ramai sementara kita masih puasa. Nah, ini tolong diperjelaskan bagaimana hukumnya yang masih melaksanakan puasa sementara saudara kita sudah lebaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi di tengah masyarakat kita itu, ya antara sistem ruqyah atau dengan hisab, ya, itu sebetulnya kedua-duanya ya ada kebolehan ya di dalam agama ini, ya. Karena hisab juga termasuk cara bagaimana untuk bisa menentukan hilal baik Ramadan maupun Syawal. Metode dua ini sah-sah saja sebetulnya, ya, menjadi masalah. Maka apa yang terjadi di antara masyarakat kita ini, yang satu udah lebaran, yang satu masih puasa, ya, itu sah-sah saja. Mereka yang pakai hisab, ya tentu dengan metode yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan sebagainya. Ya. Pemerintah tidak mau mengganggu itu, karena memang itu hukumnya diperbolehkan dengan hisab, diperbolehkan, dan itu adalah tanggung jawabnya dan sebagainya. Dan kita yang awam, ya kita yang awam, alangkah baiknya ya kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita, ya dengan ruqyah, ya dengan ruqyah itu. Ya, jadi tidak menjadi
masalah puasanya sah atau tidak itu lebaran dua dia sah-sah saja. Ya. Karena memang hitungan mereka berarti hisab, dan hisab itu ada keterangannya dalam Al-Quran, diperbolehkan. Ya, seperti itu. Sama rukyah juga seperti itu boleh. Cuma kita, ya mayoritas kita ini kebanyakan pakai rukyah, ya pakai rukyah. Wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk puasa sunnah, yang puasa sunnah dimulai dari Jumat, sunnah beliau kan Arab. Tapi kalau untuk Muharram Malen itu kan pas Asyura aja pas hari Jumat. Nah, apa harus didampingi dengan Asyura yang sebelumnya? Gitu. Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makruh saja, ya tidak sampai haram orang yang puasa hanya pada hari Jumat, hanya makruh saja, maka dianjurkan yaitu diikuti dengan hari selanjutnya. Ya, seperti puasa kemarin memang sih anjurannya ya ikut puasa Tasu'a dulu, ya Tasu'a dulu baru Asyura tadi, ya. Anjurannya seperti itu, tapi nggak sampai haram, nggak haram, ya hanya saja dimaklumkan kenapa hari Jumat itu kan hari lebarannya orang Muslim. Nah, hari Jumat itu adalah lebarannya orang Muslim, makanya makruh berpuasa di hari Jumat. Ya. Jadi anjurannya hari selanjutnya juga berpuasa. Tapi kalau tidak ya makruh saja, sah-sah saja puasa. Nggak sampai haram. Mau nanya nih Kak, pertanyaan ketinggalan dari bulan kemarin. Ya. Sholat jenazah, kalau kita habis sholat jenazah, apakah ada sunnahnya kita membacakan doa bersama? Atau setelah dimakamkan kita doa bersama? Karena saya pernah sholat, waktu itu imamnya mengatakan bahwa nanti tidak ada doa setelah sholat jenazah. Habis menyolatkan jenazah itu justru ada anjuran doa, ya doanya yang biasa kita baca itu Allahu wa'ahu 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 atau dalam hadisnya adalah Allahumma fil hayyina wa mayyitina, gitu ya. Itu anjuran doa setelah menyolatkan, ya. Bolehkan tidak apa-apa, ya sah-sah saja, masalah. Memang ada tuntunannya, tuntunannya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan ini Pak, kita masalah ghibah Pak. Kita semuanya wajib Ramadan. Pas hari itu ada jadwal sidang untuk mempertanyakan identitas orang. Terus dalam hal ini tapi menuntut kita untuk membicarakan orang lain, dan kita dalam keadaan berpuasa wajib. Boleh atau tidak? Lalu kita pengadilan dituntut untuk membicarakan orang lain yang ghibah. Ya. Bagaimana puasa kita yang wajib itu? Jadi ghibah itu disebut oleh Imam Nawawi ada yang diperbolehkan kita membicarakan orang. Nawawi menyebutkan dalam Riyadhus Shalihin itu ada 6, di antaranya itu, di antaranya ketika kita menjadi saksi yang untuk menjelaskan orang itu yang pelaku jahat tadi, oh orang itu ini kejelekan kita sebutin, karena tujuannya untuk mencari data dan sebagainya, itu diperbolehkan, tidak haram. Karena di puasanya bisa dapat pahalanya puasanya karena ada masuk ke situ. Jadi hibah yang termasuk diperbolehkan. Diperbolehkan.